Pernahkah kalian melihat seseorang yang melimpah dalam hal duniawi, namun lalai dalam hal akhirat? Nah, dalam Islam, hal ini disebut dengan istidraj. Istidraj diartikan sebagai kenikmatan yang berbalut murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena istidraj ini adalah bentuk ujian atau cobaan kenikmatan duniawi bagi mereka yang lalai. Lalai dalam beribadah maupun lalai dalam mengingat Allah karena terlalu tenggelam dalam kesenangan dunia yang dimilikinya. Sedangkan orang yang mendapat istidraj ini disebut dengan mustadraj. Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau melihat Allah Ta'ala memberi hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan dari Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa." Berbanding terbalik dengan orang mukmin yang takut dengan istidraj, orang-orang yang tidak beriman malah menganggap bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Mereka merasa itu adalah hasil kerja keras mereka. Mereka lupa bahwa semua itu hanya sekedar titipan yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat dan kesenangan yang bersifat semu belaka. Ciri-ciri istidraj bisa berbentuk rasa tenang atau tentram dalam menjalani kehidupan, padahal dirinya selalu berkubang dalam kemaksiatan. Selain itu, biasanya istidraj diberikan kepada orang yang mati hatinya. Maksudnya, sebesar apapun dosa yang diperbuat terasa biasa saja, tidak sedikit pun merasa bersalah atau menyesal. Imannya sedemikian tumpul, nuraninya gelap dan pekat, ibadah dikesampingkan, maksiat dikedepankan. Sebagai mukmin kita harus berhati-hati dan waspada jikalau yang kita dapatkan bukan berkah, melainkan istidraj. Lalu bagaimana kita bisa membedakan keduanya? Cara termudah untuk membedakannya adalah apabila berupa berkah, maka bertambahlah nilai-nilai kebaikan dalam diri orang tersebut. Seperti rasa syukur yang bertambah, semakin rajin beribadah, selalu mengingat Allah, akhlaknya semakin baik, dan berbagai kebaikan lainnya. Namun jika itu istidraj, maka tidak ada penambahan nilai kebaikan dalam dirinya. Justru semakin jauh dari Allah dan semakin banyak berbuat kemaksiatan. Maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Berdasarkan ayat tersebut, Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Qara'awi menjelaskan, makar Allah adalah istidraj bagi pelaku maksiat dengan memberikan kenikmatan atau kebahagiaan. Mereka tidak memuliakan Allah sesuai dengan haknya. Mereka tidak merasa khawatir atau tenang-tenang saja dengan istidraj atau jebakan kenikmatan-kenikmatan bagi mereka. Padahal mereka terus-menerus berada dalam kemaksiatan, sehingga turunlah bagi mereka murka Allah dan menimpa mereka azab dari Allah. Dalam syarah Riyadhus Shalihin dikatakan, kepada orang yang zalim hendaklah dia tidak terpedaya oleh dirinya sendiri dan tidak pula dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Karena jika manusia dihukum oleh Allah dengan segera atas kezalimannya, mungkin dia akan selalu ingat dan meninggalkan kezaliman. Tetapi jika ia masih diberi kesempatan terus untuk berbuat zalim dan melakukan perbuatan dosa, maka kezalimannya terus bertambah dan dosa-dosanya menumpuk sehingga hukumannya semakin berat. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberi karunia untuk bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesarannya, dan semoga Allah melindungi dari kezaliman diri kita dan kezaliman orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap diri kalian, tetapi yang aku khawatirkan justru apabila dunia ini dibentangkan kepada kalian, sebagaimana dahulu juga dibentangkan di hadapan umat-umat sebelum kalian. Lalu kalian pun memperebutkannya, sehingga akhirnya dunia ini membinasakan kalian, sebagaimana dahulu dunia itu pun membuat mereka binasa."